Kita semua berkumpul saat ini bukanlah karena suatu kebetulan. Setiap manusia menjadi ada sebagai hasil sebuah sejarah bermakna yang mendahului kehidupannya. Sejarah indah yang menjadi latar belakang keberadaan kita sekarang merupakan sebuah kisah cinta yang hanya terpisahkan oleh maut. Adalah seorang Dianti yang selama ini kita sebut dengan Eyangti, merupakan wanita sederhana dan berparas ayu yang lahir di Solo pada tanggal 26 Oktober 1931. Eyangti bertemu pemuda gagah bernama Sukatno yang kita kenal sebagai Eyang Kakung, dan kemudian sepakat menyatukan dua hati dalam pernikahan pada tahun 1948. Pernikahan mereka menghadirkan 6 orang anak sebagai buah cinta mereka. Anak pertama, yaitu Kes Yudanto, lahir pada tahun 1949. Anak kedua, Sri Keswati, lahir pada tahun 1951. Anak ketiga, Kes Priyati, lahir pada tahun 1955. Anak keempat, Kis Priyono, lahir pada tahun 1957. Anak kelima, Mahatmo Kis Prajarto, lahir pada tahun 1960. Dan anak keenam, Musriastuti, lahir pada tahun 1962. Dalam kesederhanaannya, mereka hidup bahagia bersama. Tahun 1962, Eyangti diboyong oleh ayahnya, almarhum Hatmo Sulastro, yang biasa dipanggil para cucu sebagai Mbah Lor Kejaten Karanganyar. Mbah Lor memerintahkan Eyang Kakung atau Eyang Sukatno untuk keluar dari ketentaraan dan bergabung dengan tentara pelajar di Solo. Eyang Kakung mengikuti Mbah Lor dengan 2 anak, Kes Yudanto dan Sri Keswati. Beliau waktu itu belum bekerja dan akhirnya pergi ke Semarang untuk bekerja di STN atau Sekolah Teknik Negeri. Eyangti dan anak-anak diboyong ke Semarang pada tahun 1952 sampai 1954. Di Semarang, Eyangti merasa tidak kerasan dan sakit-sakitan. Setelah rentang tahun tersebut, mereka pulang ke Solo dan Eyang Kakung diterima di STM 2 sebagai pegawai TU. Eyang Kakung merupakan sosok ayah dengan disiplin dan berkarakter kuat. Eyang Kakung sangat menyukai duduk di kursi dekat meja favoritnya, di pinggir jendela yang langsung terbuka ke arah dapur, di mana Eyangti biasanya memasak, memakai kayu sebagai bahan bakar utama. Di meja itu pula, Eyang Kakung menyantap koran Suara Merdeka atau tabloid mingguan Dharma Kanda atau Dharma Nyata sebagai menu utama. Terkadang anak-anaknya juga melihat bapak mengerjakan tugas sekolah tanpa kenal batas waktu. Dan kalau sudah betah duduk di kursi itu, tak satu pun kami yang berani mendekat. Bahkan pegang bibir meja pun kami tak punya nyali. Eyangti dengan setia menemani Eyang Kakung sambil memasak. Eyang Kakung pun menyukai masakan Eyangti, bahkan Eyang Kakung bisa mengetahui persis apakah masakan yang didaharnya masakan Eyangti atau bukan. Ada satu hal yang membuat Eyangti lari keluar rumah. Hal itu terjadi manakala Eyang Kakung membeli buah kesukaannya untuk disantap di atas meja kerja yang sekaligus meja makan itu. Ternyata buah itu adalah durian yang merupakan kesukaan Eyang Kakung. Namun sekaligus malapetaka bagi Eyangti, karena membauinya saja sudah membuat Eyangti pusing 7 keliling. Ini adalah salah satu detail dari cinta antara Eyang Kakung dan Eyangti yang sangat unik, dan seakan mendemonstrasikan kepada anak-anaknya bahwa menjadi satu daging tidak kemudian mesti berarti seias kata, satu rasa, dan sama selera. Setiap anaknya
pasti pernah diajak Eyang Kakung pergi membeli durian dan langsung disantap di tempat. Seakan dengan jajan itu, beliau hendak memproklamirkan bahwa itu semata bukan sebuah permainan di belakang, tetapi lebih dikarenakan besarnya rasa penghormatan Eyang Kakung terhadap Eyang Ti, agar Eyang Ti tidak ngeluh karena bau yang munek. Dan rupanya, Eyang Ti juga memaklumi, tak kalah setiap kali anaknya bercerita bahwa tadi diajak bapak jajan durian. Keteladanan Eyang Kakung juga terbukti dengan terlihatnya dedikasi beliau terhadap hidup dan keluarganya. Perjuangan beliau untuk meniti karir, mengasuh anak, dan menafkahi keluarga dibuktikan dengan sepulang kuliah beliau masih mampir untuk ngasak kayu bakar untuk kebutuhan dapur. Eyang Kakung juga pernah memboncengi anak keempatnya dengan sepeda dan sembari duduk di dalangan sepeda, di depan mata ada setumpuk kayu bakar yang diikat ke setang. Hal tersebut membuahkan sebuah tekad membara dalam diri anak bahwa belajar tidak mengenal batas usia, bahwa menyalakan api di dapur tidak tergantung pada besarnya penghasilan, namun niat bertanggung jawab terhadap anak, istri, dan masa depannya itulah yang menghidupkan semangat keteladanan. Ingatan tentang Eyang Kakung haruslah lengkap, karena kenangan dapat menyimpan didikan dan pembelajaran. Bangun pagi misalnya, haram hukumnya bisa mengobrol bebas, apalagi bercanda dengan sesama saudara. Bangun pagi harus mengerjakan sesuatu, entah menyapu, mengepel, atau yang lain. Pantang sarapan pagi sebelum tangan mengerjakan sesuatu. Demikian aturan yang teringat melekat kuat. Inilah salah satu sisi baik didikan Eyang Kakung sebagai orang tua. Ada pula kenangan kurang terpuji dari Eyang Kakung, yakni emosi yang meledak-ledak atau lebih tepatnya gampang marah. Pernah saat mengendarai DKW di jalan raya menuju Kerten, beliau dipepet oleh mobil Colt bak terbuka. Dengan berang, dipacunya sepeda motor untuk mendahului Colt tersebut. Dan begitu sampai di sebelah sopir, diludahinya sopir itu. Inilah pembelajaran bagi anak cucu. Kita jadi dapat menyadari bahwa kemungkinan kita juga memiliki bakat panas yang perlu dikelola. Dasar pengelolaan yang tepat pun tidak lain adalah buku kehidupan yang telah disabdakannya. Kiranya kita kemudian dapat menepuk dada dan mengatakan putra-putri Bukatno merupakan sosok yang sabar, sareh, narimo, serta penuh welas asih. Sewaktu anak pertama Eyang Kakung dan Eyang Ti, Kis Yudanto bersekolah di SMPN 1 Manahan, ada kolom agama yang harus dipilih. Sepulang sekolah, Danto kecil matur ke Eyang Ti dan menyampaikan bahwa ia telah mengisi Kristen Protestan sebagai agamanya. Pilihan tersebut ternyata membawa dampak luar biasa terhadap seluruh keluarga Sukatno ini. Seiring berjalannya waktu, Eyang Ti menjadi pegabar Injil yang militan bagi keluarga besar Hatmo Sulastran. Satu persatu keluarga adik-adiknya kemudian dibaptis dan disidi. Yang unik, Eyang Buyut Putri pun mau mengaku dosa karena tinggalkan gereja. Waktu anak-anak dibaptis dan disidi, Eyang Ti pernah mengatakan harapannya kepada Eyang Kakung agar nantinya anak-anak mereka bisa mendapatkan pasangan yang juga seiman. Satu perkara yang sangat dipedomani Eyang Ti, bahwa roh Tuhanlah yang memilih siapa yang akan menjadi umatnya dan bukan sebaliknya. Itulah arti memiliki hati untuk Kristus. Dalam usia Eyang Kakung yang sudah mulai tua, beliau mengambil kuliah di IKIP Mesen, yang saat ini menjadi UNS. Pernah suatu ketika anak keempatnya, Kis Priyono, diajak kuliah di IKIP Mesen. Ketika Eyang Kakung menerima pelajaran berkutat dengan filsafat pendidikan, maka putra keempatnya itu dibelikan roti luwes sambil duduk manis menjagai sepeda yang disenderkan ke pagar itu. Sambil makan roti itu,
terciptalah imprint atas tempat kuliah tersebut. Belasan tahun kemudian, Nono kuliah di tempat yang sama. Eyang Kakung setelah lulus dari IKIP lalu meningkat menjadi guru. Dalam karirnya sebagai guru, Eyang Kakung meraih prestasi sebagai guru teladan tingkat provinsi hingga juara 1 guru teladan tingkat nasional. Eyang Kakung mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Jepang dan meninjau sejumlah sekolah dan sistem pendidikan di sana. Setelah pulang dari Jepang, sakit liver yang diderita Eyang Kakung sejak lama mulai semakin parah. Buah kedekatan Eyang Kakung dengan Tuhan mulai nampak. Tatkala mendekati batas akhir perlombaan, benar Eyang Kakung menerima bisikan dari Sang Hidup. Ceritanya, sepulang dari RS Pantikosala akibat opnam pembengkakan levernya, Eyang Kakung harus istirahat di rumah. Lalu Eyang Ti minta ke anaknya, Nono, supaya diantar ke pasar nangka dengan membonceng Vespa biru. Di tengah perjalanan, Eyang Ti berujar kepada Nono bahwa Eyang Kakung ngersaki jeruk bali. Bapak kepingin jeruk bali. Ini saat yang terdengar hanya deru mesin Vespa Super 150 cc. Nono pun menimpali bahwa malam sebelumnya ia juga bermimpi gigi atasnya tanggal 1. Percakapan ringkas itu membuat Eyang Ti dan anaknya, Nono, berpikir tentang betapa dekatnya bapak dengan sang adik Kodrati. Sehingga simbol dan perlambang jeruk bali yang dalam bahasa Jawa berarti pulang dinyatakannya. Selang beberapa hari kemudian, Eyang Kakung kembali anfal, lalu masuk ke RS Pantiwaluyo. Menjelang keberangkatan memenuhi panggilannya, beliau seakan diberi kesempatan mengucap beberapa kalimat terakhir. Beliau sempat menatap kami semua dengan sinar mata yang penuh welas asih yang masih terbayang sampai kini. Di detik akhir keberangkatannya, pada siang hari yang terang benderang, Eyang Kakung merasa gelap dan sesaat kemudian kaki Eyang Kakung dingin, lalu dingin itu menjalar ke atas. Sementara itu ada doa yang dilantunkan yang coba beliau tirukan. Beberapa detik kemudian terdengar jerit lirih dari Eyang Ti kepada anak-anaknya. Kowe saiki doran duwe bapak cah. Air mata Eyang Ti telah habis. Wajahnya yang putih memucat menampilkan keanggunan dan kecantikan beliau. Dalam kepasrahan beliau, ku dengar bisiknya. Ke dalam tanganmu kuserahkan suamiku. Di tahun 1982, Eyang Kakung meninggal pada usia 56 tahun. Di usia senjanya, Eyang Ti yang kini telah menjadi eyang dari 18 cucu dan 10 cicit, tetap menjalani harinya dengan sukacita. Sukacita yang tak pernah habis dengan bersumber dari pondasi imannya kepada Kristus, meskipun banyak kesulitan yang dialaminya. Keteladanan akan keteguhan pun selalu ditunjukkannya dalam menghadapi sejumlah kondisi fisik yang mulai terganggu. Seperti ketika beliau harus menjalani operasi katarak beberapa tahun silam dan operasi tulang lutut pada 2014 yang lalu. Apapun yang telah dialaminya, Eyang Ti sangat bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Beliau tetap berpegang teguh dalam imannya kepada Kristus, seperti yang tertulis di Alkitab pada kitab Yesaya 46 ayat 4, yaitu, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.